besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Pujian yang indah, pujiannya berkata, sebab bila Tuhan tidak beserta kita, kita tidak mau berjalan. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Haleluya. Kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap Pagi Bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban, dan firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kita sambut renungan pagi ini dengan ucapan syukur dan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Pagi ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna atas kami sepanjang malam. Bangun kami pagi hari ini, kami ada karena anugerah Tuhan. Karena itu pimpin kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh-Mu. Sertai kami ya Tuhan, dan bicara lewat kami pagi ini lewat firman-Mu, sehingga kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Mu. Dan yang kami percaya orang berjumpa dengan Tuhan ya pasti akan cakap menanggung segala perkara. Sehingga lewat kuasa firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, dan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dan mulut dari hati hamba berasal dari hati Tuhan, dan tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, shalom, selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 25 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 25 ayat yang kelima. Demikian Alkitab berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti pujian yang berkata bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini biarlah sebelum kita melakukan aktivitas kita, melakukan apapun yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan tanggung jawab tugas kita, marilah kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan marilah kita bersehati, bersepakat bersama Tuhan, bahwa kita berkata, Tuhan, saya mau berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah saya Tuhan, sebab Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Nah, dari ayat ini saya belajar bahwa orang yang mau berjalan dengan Tuhan, berarti orang itu satu, orang yang hidup dalam kerendah hatian. Kenapa saya bilang orang hidup dalam kerendah hatian? Karena orang yang berjalan dengan Tuhan, dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua, dia sadar bahwa tanpa Tuhan, maka dia kalau dia melakukan keberhasilan, tanpa Tuhan dia melakukan keberhasilan pun, maka keberhasilan adalah kesia-siaan, ya kan? Itu hanya mendatangkan kesemuan dalam hidupnya. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun hari ini dia belum melihat keberhasilan itu, tetapi kedamaian, kebahagiaan, sukacita dia boleh alami. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya tanya secara jujur, apa sih
yang engkau cari dalam hidup ini? Keberhasilankah? Kalau engkau sudah berhasil, pertanyaannya, bahagiakah? Damaikah? Iya kan? Ada orang yang rumahnya besar, ada orang yang hartanya banyak, tapi hari-hari ini sedang tidak bisa tidur. Hari ini ada orang yang istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi setiap malam tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia khawatir, dia takut pasangannya pergi dan tidak kembali, atau dia pergi dan meninggalkan dia khawatir kalaupun pulang terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, satu, kita memiliki kerendahan hatian. Kerendahan hatian di sini artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu, kita percaya bahwa kalau kita berjalan tanpa Tuhan semua sia-sia. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan dapatkan kedamaian. Yang kedua, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang kedua, dia akan melihat jalan-jalannya terbuka. Saya ulangi sekali. Yang kedua, dia akan melihat jalan-jalannya terbuka. Maksudnya Bapak Pendeta, jalan-jalannya terbuka dalam hidup ini. Ada kalanya ketika kita melangkah, kita menemukan jalan buntu, kita menemukan pintu yang tertutup, kita menemukan tembok-tembok besi di depan, kita menemukan penghalang-penghalang besi, penghalang-penghalang besar, sehingga akhirnya kita berdoa dan seolah-olah kita berdoa-doa kita tidak dijawab dan akhirnya kita putus asa. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita menemukan jalan buntu, Tuhan akan menyiapkan jalan keluar. Sekalipun kita menemukan pintu-pintu yang tertutup, palang-palang pintu besi yang tertutup, maka Tuhan yang akan meratakannya. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia sabar. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak panik. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak gegabah. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak cepat mengambil keputusan, tapi dia menunggu timing yang tepat. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, waktu engkau berjalan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat semuanya itu baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Dan kiranya lewat program ini kembali kita diingatkan, mari saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan selalu akan mendatangkan kerendahan hatian dan selalu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat jalan-jalan kita terbuka. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang membuat kami akhirnya malu, yang membuat akhirnya kami tidak mau berjalan dengan Tuhan, ampuni. Dan akhirnya kami kembali berjalan bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya kami boleh melihat terjadi perubahan dalam hidup kami. Karena itu, kalau hari-hari ini dalam rumah tangga, pekerjaan, apa yang sedang kami urusi, kami kerjakan. Kalau ada presentasi akan kami kerjakan dalam usaha kami. Kalau ada deal-deal tertentu yang akan kami ambil, ada keputusan-keputusan besar yang harus kami ambil, kalau ada hal-hal yang besar yang kami kerjakan, mari Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu sehingga semua mendatangkan keberhasilan. Dan kami doa setiap mereka menyaksikan program ini, mereka semua makin dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwa sungguh Tuhan sungguh amat baik dan jalan-jalan mereka terbuka. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya Setiap Pagi Bersama Tuhan. Nanti Setiap Pagi Bersama Tuhan, yaitu setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan merupakan kekuatan, jawaban, dan tuntunan kita orang-orang percaya. Haleluya, Tuhan Yesus.